menghindari gibah, dan melaksanakan tabayun. Perilaku maksiat dianggap sebagai hiburan, dan keburukan manusia menjadi siaran. Sikap tabayun penting untuk ditegakkan. Kita hendaknya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan ikut menyesatkan. Islam melarang gibah. Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemokohnya. Gibah merupakan perbuatan keji. Orang yang gibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya. Sesama Muslim, gibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikkan. Perbuatan ini harus dihindari. Kita harus memahami pula bahwa lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun neraka. Karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Gibah adalah salah satu bahaya lidah. Gibah termasuk perilaku tercela, juga banyak menyebar di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perilaku gibah. Kedua, inspirasi Islami untuk menghindari gibah. Penyebab terjadinya gibah antara lain: A. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. T. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. A. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Cara menghindari gibah: A. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dan dengan siapa ia bergaul atau berkumpul. B. Menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. C. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. D. Menjaga lisan. Gibah bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. E. Berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. F. Memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa supaya terhindar dari hal-hal buruk. Ketiga, Islam menganjurkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tahayyun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Keempat, tabayun pada informasi media sosial. Teknik yang bisa digunakan dalam mencari tahu agar informasi yang diterima jelas. A. Dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk, apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar. B. Pastikan ini informasi berisi kebenaran. C. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Dampak negatif penggunaan media sosial. A. Kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. B. Sikap sosial yang melemah, perhatian, aktivitas dan waktu sebagian orang seolah disita oleh penggunaan ragam media sosial. C. Kelalaian dalam kewajiban agama. Penggunaan media sosial atau internet berlebihan menyebabkan orang lalai dalam kewajiban agama. Cara agar tidak tertipu berita hoax. A. Hati-hati dengan judul provokatif. Judul sensasional dalam berita hoax biasanya bersifat provokatif. B. Cermati alamat situs. Cermatilah alamat URL situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. C. Periksa fakta. Sumber berita berasal dari mana dan siapa hendaknya diperhatikan. D. Cek keaslian foto. Konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi. Kita dapat mengecek keasliannya. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax sudah banyak menyebar di media sosial. Kelima, memetik hikmah dari tabayun. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Beberapa manfaat tabayun antara lain: A. Berhati-hati dalam menerima berita. B. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. C. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. D. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. E. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat.